Anaknya suruh nuntun. Begitu dituntun, orang di pasar mengatakan, Masya Allah ini ada bapak menyiksa anak. Anak disuruh nuntun keledai, bapaknya enak-enakan naik keledai. Akhirnya Luqmanul Hakim nyampaikan, nak, sudah tahu bagaimana pendapat orang, tahu ya kira-kira gitu. Gimana? Bapak naik ke ayah naik ke atas keledai salah. Akhirnya ayahnya turun. Begitu turun ganti anaknya yang naik keledai, dituntun oleh bapaknya. Ketemu orang lagi, Masya Allah, ini anak kurang ajar. Bapaknya suruh nuntun, anaknya enak-enak naik keledai. Kemudian Luqmanul Hakim nyampaikan, bagaimana? Kamu naik ke atas, bapak turun, kira-kira gimana? Pendapat orang salah ya, kira-kira itu salah pak. Ternyata aku naik salah, bapak naik juga salah. Ya sudah kalau gitu kamu turun. Kedua-duanya apa namanya turun. Jadi keledainya dituntun berdua gitu, dituntun. Ketemu orang lagi, Masya Allah orang ini gimana pikirannya? Punya kendaraan warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang fafusiral imanu bitasdiqi wa nutku fihil khulfu bitahqiqi. Jadi kita membahas tentang iman itu ditafsirkan dengan tasdik, dijelaskan dengan tasdik. Akan tetapi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalam pengucapan itu masih ada perbedaan pendapat apakah dengan tasdik atau tidak dengan tasdik. Kemudian yang dimaksud dengan tasdik itu adalah membenarkan seluruh yang dibawa oleh Rasulullah. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah diyakini, ditetapkan di dalam hati. Ibnu Mas'ud menyebutkan Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, yang benar lagi di dalamnya semuanya adalah kebenaran. Pada diri Rasulullah itu semuanya ada kebenaran, tidak ada satupun yang salah. Di dalam diri Rasulullah semuanya terdapat kebenaran. Kemudian ketika kita tasdik itu bagaimana? Tasdiknya apakah hanya sekedar di dalam hati saja? Maka penjelasan yang lalu, yang dimaksud dengan tasdik di sini adalah menerima apapun yang Rasulullah sampaikan. Jadi bil qabul wal id'an. Jadi pasrah seluruhnya itu diserahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita menerimanya itu dengan sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun menerimanya dengan keraguan. Ketika kita menerima dengan keraguan itu namanya tidak tasdik. Ketika kita menerima apa yang Rasulullah sampaikan bitashkik dengan keraguan, itu namanya tidak tasdik. Yang dimaksud dengan tasdik adalah ketika kita menerima apapun yang Rasulullah sampaikan, apapun yang Rasulullah bawa, itu dengan penyerahan secara penuh. Artinya menerima apa yang Rasulullah bawa itu secara penuh. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan, karena ketika kita menerima secara penuh apa yang Rasulullah bawa, itu artinya kita telah mengenal Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang menerima begitu saja kalau dia tidak mengenalnya. Dan Allah pun telah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Arab itu mengetahui Rasulullah itu seperti ia mengetahui anak mereka. Maksudnya adalah mengenal Rasulullah itu dengan sangat kenal sekali, bahwa beliau adalah Al-Amin, tidak pernah bohong sama sekali, dapat dipercaya, seluruh ucapannya bisa dipertanggungjawabkan. Mereka mengetahui Rasulullah itu seperti mengetahui anak-anak mereka. Dan bahkan Abdullah bin Salam menyampaikan,
Laqad araftu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Aku sungguh telah mengetahui Rasulullah itu seperti aku mengetahui anakku sendiri. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Sementara itu ketika aku mengetahui Muhammad itu jauh lebih mengetahui daripada mengetahui anakku. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Salam. Wa yakfi al-ijmala fi ma ya'tabiru taklifi bihi ijmalan. Wa yakfi, dan cukuplah tasdik itu ijmalan secara global. Tasdik kita di dalam iman kita itu cukuplah secara global. Global itu maksudnya secara umum saja. Jadi tasdik itu bisa secara umum. Fima ya'tabiru taklifu bi ijmalan. Kalau ketika taklifnya itu memang secara umum. Ketika kita beriman kepada sesuatu yang Allah perintahkan kita harus beriman secara ijmal, maka kita berimaninya juga secara ijmal. Seperti apa kita mengimani secara ijmal itu? Secara global, secara umum saja kita mengimani. Ketika Allah perintahkan kita untuk mengimani secara umum, maka kita pun juga mengimaninya secara umum. Kan imani bi ghalibil anbiya'i, seperti kita mengimani banyak para nabi. Ketika kita mengimani bahwasanya nabi itu jumlahnya sangat banyak, dalam sebuah kitab disebutkan nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Kemudian dari 124.000 nabi itu Allah jadikan rasul ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu yang wajib kita ketahui namanya itu ada 25 rasul. Nah, ketika kita diperintahkan untuk mengimani secara global, ya kita mengimaninya secara global. Karena apa? Rasanya tidak mungkin atau sulit sekali setiap orang bisa menghafal 124.000 nabi, itu sulit sekali. Enggak usahlah yang nabi sejumlahnya 124.000 nabi. Warga satu RT mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak-anaknya, kakeknya, cucunya. Satu RT aja kita susah untuk ngapal. Satu RT itu yang masih ada di sekitar kita. Apalagi yang 124.000 nabi. Nabi-nabi yang Allah ciptakan, nabi-nabi yang Allah utus, nabi-nabi yang Allah kirim, kita cukup mengimaninya secara global. Gimana? Ya, aku yakin bahwasanya Allah itu memiliki banyak nabi. Cukup begitu saja. Tidak usah menyebutkan satu-satu, terus kemudian menyebutkan riwayatnya satu-satu, menyebutkan sejarah hidupnya satu-satu. Wah, repot yang seperti itu. Dan itu tidak wajib, itu secara global namanya. Kemudian tidak hanya kita mengimani nabi secara global, tapi juga wal malaikah, mengimani malaikat juga secara global. Malaikat itu jumlahnya nggak bisa dihitung kecuali Allah yang menghitungnya. Jadi kita nggak bisa ngitung jumlahnya malaikat, hanya Allah yang mampu menghitung jumlahnya malaikat. La yahsa illallah, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menciptakannya pasti bisa menghitungnya berapa jumlahnya. Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau kita ini membuat, belum tentu juga kita bisa menghitungnya. Kalau mau ngetes boleh pergi ke tempat tukang batu bata terus tanya, sudah berapa banyak batu bata yang kamu bikin? Pasti nggak tahu satu persatu. Kalau Allah pasti tahu satu persatu, karena Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mengimani nabi secara global, kita mengimani malaikat secara global, karena ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada para nabi dan para malaikat secara global, karena secara global itulah maka kita mengimaninya juga secara global, secara umum. Wala budda minat tafsili fima ya'tabiru taklif bihi tafsilan. Dan juga kita harus mengimani para nabi, mengimani para malaikat itu dengan tafsil, dengan terperinci. Kalau memang perintahnya itu adalah mengimaninya secara terperinci. Seperti apa kita mengimani secara terperinci itu? Kal imani bi jam'i minal anbiya'i wal malaikati, seperti kita mengimani sekumpulan para nabi dan para malaikat. Ada sekumpulan para nabi, ada sekumpulan para malaikat yang harus kita imani secara tafsil.
secara terperinci. Wal jamu alladhi yajibu ma'rifatahu tafsilan minal anbiya'i khamsatun wa ishruna. Dan sekelompok nabi yang kita imani, yang wajib kita ketahui secara tafsil itu ada 25 nabi. Ini secara tafsil. Kalau 25 nabi kita mengimaninya tidak global tapi tafsil, tidak ijmal tapi tafsil. Ijmal itu umum, tafsil itu terperinci, jadi lebih terurai lagi daripada umum. Kita mengimani wajib mengetahui para nabi, sekelompok nabi yang secara ijmal, secara terperinci, yaitu jumlahnya ada 25 nabi. Waqad nudimu fi qauli ba'dihim, dan 25 nabi ini sudah, supaya gampang menghafalnya, itu sudah dibuat sebuah nazam oleh ulama, dibuat syair itu. Syairnya begini: Hatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsili qad ulimu fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kadha Dzulkifli Adamu bil muhtari qad khutimu. Itu ada 3 bait yang disampaikan tentang jumlah 25 rasul oleh ulama. Hatmun ala kulli ditaklifi ma'rifatun bi anbiya'a. Wajib setiap orang yang mukallaf itu mengetahui para nabi. Wajib setiap orang yang mukallaf wajib mengetahui para nabi. Alat tafsili, mengetahuinya secara tafsil, secara terurai, secara terperinci. Qad ulimu, dan itu telah diajarkan, telah disampaikan. Nama-nama 25 rasul itu telah disampaikan fi tilka hujjatuna, di dalam sebuah ayat, di dalam ayat surah Al-An'am, yaitu dalam ayat yang bunyinya tilka hujjatuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ini ada 18 para nabi yang sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am. Jumlahnya ada 18. Dalam ayat itu awalnya adalah watilka hujjatuna. Wayab qasab'atun, yang tidak disebutkan di sini tinggal 7 lagi. 18 ditambah 7 25. Masih ada 7 lagi. Siapa 7 itu? Wahum Adam, Nabi Adam, Soleh, Nabi Soleh, Hud, Nabi Hud, Syu'aib, Nabi Syu'aib, Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, Idris, Nabi Idris, Muhammad bin Abdullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sudah disebutkan di dalam ayat tilka hujjatuna minhum samaniyatun. Di dalam ayat hujjatuna itu ada 8 nabi mimba di asrin, setelah 10. 8 setelah 10 itu maksudnya adalah 18. Di dalam ayat ini disebutkan ada 18 nabi. Wayab qasam atun, dan yang tidak disebutkan tinggal 7. Wahumu, mereka itu adalah Idris, Nabi Idris, Hud, Nabi Hud, Syu'aibun, Nabi Syu'aib, Salihun, Nabi Saleh, wa kadza, demikian juga Dzulkifli, Nabi Dzulkifli, Adam dan Nabi Adam bil muhtari, yang terpilih, qad hutimu, menjadi penutup mereka. Siapa yang terpilih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fahaula'il madkur, dan semua para nabi yang disebutkan tadi itu fil Qur'ani, yang ada di dalam Al-Qur'an, al-muttafaq ala nubuwatihim, itu telah disepakati kenabian mereka. Jadi yang disebutkan 18, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25 nabi ini, semuanya itu sudah disepakati atas kenabiannya. Lalu pertanyaannya, adakah nabi yang tidak disepakati atas kenabiannya? Ada yang yakin itu adalah nabi, ada yang yakin itu bukan nabi. Tapi ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu bukan nabi. Tapi yang disebutkan tadi di atas, yang ada dalam Al-Quran, itu disepakati bahwa mereka itu adalah nabi. Mereka ulama mensepakati atas kenabian mereka. Wa ammal mukhtalifu fi nubuwatihim, adapun yang diperselisihkan atas kenabiannya, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia bukan nabi. Fathalathatun, ada tiga yang disebutkan oleh ulama, yang itu belum sepakat ulama mengatakan itu adalah nabi. Ada yang mengatakan iya nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Siapa itu? Pertama, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan itu bukan nabi tapi wali, bukan nabi. Wal Uzair itu juga disebutkan bahwasanya Uzair itu adalah bukan nabi, tetapi dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Uzair itu, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatallahu mi'ata amin tsumma ba'atsah qala kam labith qala labithu yawman aw ba'da yaum qala bal labitha mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-idhamik kaifa nunsijuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah cerita tentang Nabi Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang melewati sebuah kampung, wa ya khawiyatun ala ursiya, kampung itu udah hancur lebur enggak karu-karuan. Lalu orang yang lewat tadi, Nabi Uzair tadi, berpikir dalam hati, anna yuhyi hadzillahu ba'da mautiha, bagaimana caranya Allah menghidupkan semua yang sudah hancur belur seperti ini. Orangnya sudah tidak ada lagi, binatangnya sudah tidak ada lagi, sudah pada mati semua. Bagaimana caranya Allah? Ini baru mikir itu, baru mikir dalam hati itu, baru mikir. Begitu mikir, bagaimana caranya Allah? Anna yuhyi hadzillahu ba'da mautiha, bagaimana caranya Allah menghidupkan seluruh yang ada di kampung ini. Semuanya sudah hancur, semuanya sudah lebur, sudah berantakan, gak karu-karuan. Bagaimana caranya Allah mengembalikan ini semua? Lalu baru ngomong seperti itu, fa'amatahullahu mi'ata amin. Orang tadi itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau berpikir nanti dimatikan selama 100 tahun. Dimatikan selama 100 tahun. Tsumma ba'atha, setelah 100 tahun itu Allah bangkitkan lagi. Allah bangunkan lagi orang tadi itu, yaitu Nabi Uzair, dibangkitkan lagi. Lalu malaikat datang kepadanya, kam labis, berapa lama kamu tidur? Dia kan terasa tidur, mati itu kan terasa tidur. Berapa lama kamu tidur? Dijawab oleh Nabi Uzair, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Nabi Uzair menjawab, ya kira-kira aku tadi itu tidur sehari atau setengah hari lah gitu. Setahun itu terasa sehari atau setengah hari itu. Lalu dibantah oleh malaikat, qala bal labithta mi'ata amin. Basing we kira-kira gitu. Kamu udah tidur 100 tahun itu tuh. Ah, yang bener. Iya bener, aku ini malaikat. Iya bener kamu malaikat. Masa iya kamu malaikat main-main? Kira-kira gitu. Kamu udah tidur 100 tahun. Kaget ya. Masa iya aku udah 100 tahun tidur? Padahal cuman sehari atau setengah hari. Perasaannya gitu, sehari atau setengah hari. Ya model kayak tadi malam kita tidur itu cuman semalam.
Rasanya sebentar tidur itu. Kemudian malaikat memberitahukan kepada Nabi Uzair, bahkan kamu telah tidur selama 100 tahun. Kalau nggak percaya, fangdur ila ta'amik, lihat makananmu. Katanya setengah hari, berarti masih ada kalau setengah hari makanan itu. Bapak misalnya pagi-pagi pergi ke kebun bawa nasi terus tertidur sampai di kebun tuh jam 8 umpamanya kan, terus tertidur bangun jam 5 sore. Kira-kira masih tidak nasinya itu dirantang tuh? Pasti masih itu. Kalau tidurnya cuma sehari masih. Tapi ternyata begitu dilihat tidak ada lagi nasi itu. Nggak ada lagi makanan yang dibawa, nggak ada lagi. Kemudian juga wangdur ila syarabik, dan lihat minuman yang kamu bawa itu. Lam yatasana, semuanya sudah tidak ada lagi semuanya. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Lalu malaikat mengarahkan wangdur ila himari. Kalau kamu masih kurang percaya, lihat himarmu yang kamu pakai untuk berjalan, yang kamu tunggangi itu. Himarnya ternyata dilihat tinggal tulang belulang di situ. Masya Allah, tinggal tulang belulang himarnya itu. Dan Allah menyampaikan walina ja'alaka ayatan linnas, kejadian pada dirimu ini untuk pembelajaran bagi manusia yang lain, untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Wangdur ilal idhami kaifa nusizuha tsumma naksuha lahma. Kemudian Allah kan dia pengen tahu bagaimana cara Allah menghidupkan kembali yang mati tadi. Kemudian terus Allah hidupkan. Bagaimana tulang-tulang tadi itu bisa berdiri dan bersambung antara satu dengan yang lain. Kemudian setelah berdiri bersambung antara satu dengan yang lain, kemudian tulang-tulang itu dibalut oleh Allah dengan daging. Setelah itu dibalut dengan kulit, dan setelah itu kulit baru ditumbuhi dengan bulu-bulu. Itu untuk menunjukkan kepada Nabi Uzair yang tadi dalam hatinya terdetak, bagaimana caranya Allah menghidupkan barang-barang semua, binatang-binatang, orang-orang semua yang sudah mati di kampung ini sebanyak itu. Waktu itu Nabi Uzair sedang lewat di kampung itu, hancur kampungnya, mati semua orang-orangnya. Lalu berpikir itu tadi, maka langsung Allah matikan, Allah tidurkan Nabi Uzair itu. Jadi kalau ibu pengen tidur 100 tahun tuh coba sesekali berpikir itu, nanti lepek tidur 100 tahun. Pas bangun, toleh kanan toleh kiri, mana yang seangkatan denganku? Nggak ada lagi yang seangkatan, udah lain. Pas begitu bangun, ini apa? Nengok HP bingung dia. Karena dulu belum ada HP, 100 tahun yang lalu belum ada HP, belum ada Android. Pas begitu bangun bingung, ini apa ini? Bunyi kaget dia, lari dia karena takut tadi itu. Allah tunjukkan bagaimana caranya menghidupkan orang yang telah meninggal, bagaimana caranya menghidupkan binatang yang telah mati. Ya barangkali seperti kayak film kartun tuh, tak langsung jadi gitu. Falamma tabayyana lahu qala, ketika sudah jelas bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati, maka ia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang terjadi pada Nabi Uzair. Nabi Uzair baru ngangan-ngangan saja bagaimana caranya Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, maka Allah langsung buktikan, ditidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Setelah itu disuruh lihat himarnya. Setelah dilihat himarnya ternyata tinggal tulang belulang. Begitu tinggal tulang belulang, langsung tulang-tulang itu bersusun-susun sendiri, tapi Allah yang menyusunnya. Setelah itu baru dibalut dengan daging-dagingnya. Setelah dibalut dengan daging, ditutup dengan kulit. Setelah tutup dengan kulit, baru ditumbuhi dengan bulu-bulu himar itu. Setelah tahu, baru a'lamu, aku mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu kalau begitu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang kedua, ini Nabi Uzair. Masih diperselisihkan apakah dia itu nabi atau wali Allah. Kemudian yang ketiga, Luqmanul Hakim, itu juga masih diperselisihkan apakah Luqman itu seorang nabi atau seorang wali, karena namanya tertulis ketiga-tiganya di dalam Al-Quran.
Zulkarnain ditulis di dalam Al-Qur'an, Uzair ditulis dalam Al-Qur'an, Luqman ditulis dalam Al-Qur'an. Nah, yang Luqman ini ketika ingin memberikan pembelajaran kepada anaknya, itu tidak hanya nasihat gitu saja, tapi langsung praktek. Artinya apa? Artinya begini, kalau minta pembenaran itu dari manusia, mustahil seluruh manusia itu membenarkan. Pasti manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Ini benar kata si A, tapi kata si B belum tentu benar. Maka benar itu kalau menurut manusia itu bisa berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Ketika Luqmanul Hakim ingin menunjukkan perbuatannya itu adalah benar, maka Luqmanul Hakim bersama anaknya berjalan ke pasar. Berjalannya ke pasar membawa seekor keledai, tapi keledainya kurus. Keledai itu kemudian ditunggangi oleh bapaknya, oleh Luqmanul Hakim. Anaknya suruh nuntun. Begitu dituntun, orang di pasar mengatakan, Masya Allah, ini ada bapak menyiksa anak disuruh nuntun keledai, bapaknya enak-enakan naik keledai. Akhirnya Luqmanul Hakim nyampaikan, nak, sudah tahu bagaimana pendapat orang, tahu ya, kira-kira gitu. Gimana? Bapak ayah naik ke atas keledai salah. Akhirnya ayahnya turun. Begitu turun ganti anaknya yang naik keledai, dituntun oleh bapaknya. Ketemu orang lagi, Masya Allah, ini anak kurang ajar. Bapaknya suruh nuntun, anaknya enak-enak naik keledai. Kemudian Luqmanul Hakim menyampaikan, bagaimana kamu naik ke atas, bapak turun, kira-kira gimana? Pendapat orang salah ya, kira-kira itu salah, Pak. Ternyata aku naik salah, bapak naik juga salah. Ya sudah, kalau gitu kamu turun. Keledainya dituntun berdua gitu, dituntun. Ketemu orang lagi, Masya Allah, orang ini gimana pikirannya? Punya kendaraan kok nggak dipakai? Punya kendaraan kok dituntun gitu? Mestinya ya dipakai punya kendaraan itu, jangan dituntun. Gimana cara mikirnya itu? Salah lagi. Bapaknya naik salah, anaknya naik salah, kedua-duanya turun juga salah. Ya sudah, nak, kalau gitu kita naik berdua. Akhirnya Luqmanul Hakim sama anaknya naik keledai tadi. Ketemu orang ini, Masya Allah, orang ini nggak punya pikiran, keledai kurus begitu, dinaiki berdua. Apa nggak khawatir kalau patah pinggangnya keledai yang kecil itu? Lalu tanya, gimana, nak? Kita naik berdua? Salah, Pak. Kita naik berdua juga salah. Masya Allah, itulah pandangan manusia. Luqmanul Hakim ingin menunjukkan kepada anaknya bahwasanya apapun yang kita lakukan menurut manusia belum tentu sepakat benar. Ada manusia yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan manusia itu salah. Seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim beserta anaknya itu tadi. Maka hikmah yang dibawa oleh Luqmanul Hakim ini menjadi pembelajaran kita semua. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ada 3, Zulkarnain, kemudian Uzair, dan kemudian Luqmanul Hakim. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, dan ketiga-tiganya ini ada yang mengatakan ini adalah nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, tetapi adalah waliullah. Belum ada kesepakatan para ulama kalau 3 ini adalah nabi. Sementara yang 25 rasul tadi yang telah disebutkan dalam Al-Quran, itu semua ulama sepakat itu adalah nabi. Wa ammal Khidru falam yusarrih bismihi fil Qur'ani. Adapun Nabi Khidir itu namanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas. Ada seorang nabi namanya Khidir, akan tetapi tidak disebutkan berbunyi Khidir gitu di dalam Al-Quran secara jelas, tapi yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir. Wa in kana huwal muradu fi ayati abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 Allah
berfirman abdan min ibadina. Yang dimaksud dengan abdan min ibadina itu adalah Nabi Khidir. Tetapi nama Khidir itu tidak dicantum dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika Yusha bin Nun. Demikian juga Yusha bin Nun itu juga tidak dicantumkan secara jelas di dalam Al-Quran. Siapa Yusha bin Nun? Fata Musa alaihissalam. Itu adalah pemudanya Nabi Musa alaihissalam. Lam yusarrih bismi fil Quran. Tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Maksudnya tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Wa makna kaunul imani wajiban bihi tafsilan, dan yang dimaksud beriman harus tafsil itu, beriman harus terperinci itu, gimana maksudnya? Apakah harus menyebutkan satu persatu? Apakah kita wajib mengetahui 25 rasul nama-namanya satu-satunya? Apa kita wajib mengetahui satu persatu? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Apa kita wajib menghafal itu? Kalau nggak hafal terus kita berdosa? Apa yang namanya wajib? Wajib, kalau wajib mengetahui, kalau kita nggak tahu berarti kita berdosa. Saya yakin di antara kita jamaah yang datang ini nggak hafal semuanya 25 rasul. Ada yang hafal ya? Nggak hafal. Nah, kalau nggak hafal, kalau seandainya yang dimaksud iman secara tafsir itu harus hafal namanya satu persatu, berdosa semua kita ini. Apakah seperti itu? Maksudnya mengimani para nabi 25 rasul tadi secara tafsil, secara terperinci adalah annahu lau uridha alaihi wahidun minhum. Kalau seandainya ada orang yang menyampaikan salah satu dari 25 rasul itu, umpamanya Nuh gitu. Nabi Nuh, kamu yakin enggak dengan Nabi Nuh itu? Kamu percaya enggak kalau Nuh itu adalah seorang nabi? Kalau ada orang yang menyampaikan tentang nama seorang nabi yang saya contohkan Nabi Nuh, kemudian orang itu mengatakan, ya aku yakin, aku percaya bahwasanya Nuh adalah seorang nabi. Yang seperti itu lam yungkir nubuwatu wala risalatahu. Ketika ada orang yang menyebutkan salah satu nabi dari 25 rasul, kemudian ia tidak mengingkari kenabiannya dan juga ia tidak mengingkari kerasulannya, maka orang yang seperti itulah yang disebut dengan iman tafsili. Bukan menghafal satu persatu 25 rasul itu. Ya, kalau kita hafal lagunya Royhan yang dari Malaysia itu, nah, kita hafal kita. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud iman secara tafsili itu bukan menghafal satu persatu dari nama-nama rasul. Kalau menghafal satu persatu, saya yakin di sini banyak yang tidak hafal satu persatu sampai jumlahnya ada 25 rasul itu. Tapi bukan begitu. Maksudnya adalah ketika salah satu dari 25 rasul itu disebut, kamu yakin enggak kalau Nabi Nuh itu adalah nabi? Kemudian ia tidak mengingkari kenabiannya, tidak mengingkari kerasulannya. Itulah yang disebut dengan iman secara tafsili. Adapun waman angkara nubuwata wahidin minhum. Tapi kalau ada orang yang mengingkari salah satu nabi di antara 25 rasul itu, kamu yakin enggak Nabi Nuh itu adalah seorang nabi? Enggak, aku enggak yakin Nabi Nuh itu adalah seorang nabi. Umpamanya kayak gitu. Maka orang seperti itu ketika dia tidak meyakini kenabiannya, tidak meyakini kerasulannya, dia mengingkari kenabiannya, dia mengingkari kerasulannya, kafaro, orang itu telah kafir. Ketika ada orang nyebut, kamu tahu Nabi Nuh itu adalah seorang nabi. Tidak, Nabi Nuh itu bukan nabi, kafir dia. Tidak mengakui di antara 25 rasul itu disebut satu, umpamanya Musa. Kemudian Musa itu adalah nabi, dia tidak mengakui kalau itu nabi, berarti dia kafir. Ketika seseorang tidak mengakui bahwasanya Isa itu adalah nabi, malah dia mengatakan Isa itu bukan nabi, Isa itu Tuhan. Umpamanya itu, Isa itu Tuhan bukan nabi. Ketika seseorang tidak meyakini bahwasanya Isa itu adalah seorang nabi dan seorang rasul, maka orang itu
telah kafir. Jadi yang dimaksud dengan tafsili itu bukan menghafal satu persatu, akan tetapi ketika disodorkan satu nama dari 25 rasul, 25 nabi itu, maka ia langsung beriman bahwasanya dia adalah seorang nabi. Kalau dia tidak beriman atau dia mengingkari bahwasanya dia itu adalah bukan nabi, maka orang itu telah masuk ke dalam kekafiran. Walakin al-ami, akan tetapi untuk orang awam, itu untuk orang yang berilmu itu, akan tetapi untuk orang awam, la yuhkamu alaihi bil kufri. Kalaupun seandainya dia tidak mengetahui, umpamanya kamu kenal Nabi Nuh? Enggak tahu siapa Nuh itu, umpamanya kayak gitu. Itu biasanya orang umum itu, orang awam itu kan. Nah, kalau Bapak nggak percaya, nanti suatu saat tanyalah sama orang-orang pedagang yang di pasar itu, kamu kenal Lut? Mereka itu, siapa itu Lutnya? Aku nggak tahu Lut itu. Umpamanya disampaikan seperti dia nggak kenal, itu untuk orang awam, maka orang itu tidak dikatakan dia kafir, tidak. Illa in angkara ba'da ta'limi, kecuali ketika dia mengingkari setelah dikasih tahu. Lut itu adalah seorang nabi, di mana Nabi Lut itu, pada zaman Nabi Lut itu ada perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah, homo, sehingga Allah membalik tanah ini, membalik bumi ini, sehingga mereka yang berbuat maksiat itu terhimpit dengan bumi karena dibalik oleh Allah, termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salam terbalik di situ, tertimbun dengan tanah. Nah, setelah itu kamu percaya Lut itu Nabi? Ya, aku percaya. Umpamanya gitu. Ketika setelah dikasih tahu dia percaya, maka dia tidak kafir. Tetapi ketika sudah dikasih tahu juga tidak percaya, maka dia kafir. Ketika dikasih tahu percaya, dia tidak kafir. Ketika dikasih tahu dia tidak percaya, berarti dia kafir. Ini untuk orang yang umum, orang yang awam. Jadi untuk orang yang awam, kalau tidak mengetahui salah satu di antara nabi itu, tidak langsung dihukumi kafir. Akan tetapi setelah dikasih tahu kemudian dia mengingkarinya, baru dikatakan kafir. Oleh karena itu, walaisal muradu annahu yajibu hifdzi asma'ihim. Yang dimaksud dengan iman tafsili, iman secara terperinci kepada para nabi itu bukan berarti itu harus menghafal nama-nama nabi satu persatu, bukan begitu. Akan tetapi ketika dihadirkan salah satu nama itu, kemudian dia langsung mengimaninya, langsung mengetahuinya, langsung meyakininya. Oh iya, itu adalah nabi. Khilafan liman ja'ama dzalika. Berbeda halnya dengan orang yang menganggap mengimani nabi secara tafsili itu harus hafal satu persatu. Jadi Imam Bijuri menyebutkan yang dimaksud dengan menghafal nabi satu persatu itu bukan yang dimaksud dengan iman tafsili, tetapi yang dimaksud dengan iman tafsili itu adalah mengimani para nabi, tetapi mengimaninya yang penting ketika disebut nama itu dia langsung mengimani bahwasanya dia itu adalah seorang nabi. Insya Allah yang akan datang kita akan membicarakan mengetahui sekumpulan malaikat secara tafsili dan nanti secara ijmali. Baik, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, karena mulainya sebelum jam 5, jadi cepatnya juga selesainya juga cepat. Subuhnya cepat, jadi siangnya juga cepat. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu kesepakatan ulama itu setelah tabi'in zamannya atau masih pada waktu tabi'in? Karena waktu zaman Rasul mungkin sudah ada penjelasan begitu. Iya. Sering kalau para penceramah bahkan menyebutkan bahwa ini kesepakatan ulama. Ulama zaman siapa? Ya, yang dimaksud di sini adalah ulama pada masa ulama salafus saleh, pada masa tabi'in. Karena kalau pada masa Nabi pasti itu sudah bertanya kepada Nabi. Cuman masalahnya itu ketika Nabi masih hidup,
Belum ada yang bertanya tentang Luqman apakah itu nabi atau bukan nabi. Yang diambil dari pelajarannya yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu ayat yang turun tentang Luqmanul Hakim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughan dan seterusnya itu. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian sahabat masih hidup, sahabat punya murid namanya tabi'in, otomatis ketika tabi'in ini kebingungan untuk mengetahui apakah yang disebut ini nabi atau bukan, maka di situ ada yang mengatakan, ada sebagian sahabat mengatakan itu adalah termasuk nabi, itu adalah termasuk wali. Dan juga seperti pada zaman Nabi itu ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan nabi, karena dia adalah orang biasa yang sangat bakti kepada ibunya, sehingga langit bergetar dan Rasulullah mengenal Uwais Al-Qarni itu tidak bertatap muka langsung. Rasulullah ini mengetahui Uwais Al-Qarni ini melalui pemberitaan para malaikat, karena malaikat semuanya yang di langit kenal dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni itu bukan seorang nabi, walaupun dia sangat dikenal oleh nabi. Dan ulama pada masa tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, mereka karena tidak memperoleh satu kesepakatan ini adalah nabi, seperti Dzulqarnain, Uzair, ini adalah bukan nabi, Luqman itu bukan nabi, ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan itu bukan nabi. Itu adalah pada masa tabi'in. Kalau masa Rasulullah itu gampang, langsung tanya kepada Rasulullah itu nabi atau bukan, itu langsung tanya kepada Rasulullah. Ini pada masa tabi'in. Ali Imran akan nama surah itu, surah Ali Imran, artinya keluarga Imran. Keluarga Imran ini nama seorang ayah itu, bukan Al-Imran, bukan, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Jadi di sini keluarga Imran seperti nama surahan ini, surah yang keberapa ini? Surah Al-Fatihah, dan surah Al-Baqarah, itu surah Ali Imran. Surah yang ketiga, bukan Al-Imran tapi Ali Imran, nama keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini adalah seorang keluarga yang soleh juga, yang soleh. Dan di situ juga ada yang mengatakan termasuk dia itu adalah waliullah, termasuk waliullah pada zaman itu. Karena pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu banyak juga wali-wali Allah. Bagaimana? Ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu pernah terjadi tidak turun hujan. Ketika tidak turun hujan, lalu diminta supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa dan tidak turun-turun hujan. Kenapa tidak turun-turun hujan? Karena Allah belum menurunkan. Kemudian setelah itu berdoa lagi, tiba-tiba muncul ada seorang yang agak aneh begitu ikut doa, tapi ternyata doanya ini makbul, padahal dia bukan nabi, doanya makbul. Maka Allah sampaikan begini, supaya rahmat Allah itu turun, maka pada saat itu kan gontok-gontokan itu, jadi terjadi perselisihan antara umat Nabi Musa dengan umat Nabi Musa, nggak rukun lah kira-kira gitu. Karena tidak rukun, maka Allah siksa dengan dihentikan hujan. Maka berkali-kali Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, mengadukan diri kepada Allah agar turun hujan. Maka yang keluar pemberitaan dari Allah tidak akan turun hujan selama umat Nabi Musa alaihissalam belum rukun. Setelah itu Nabi Musa bertanya, siapa yang membuatnya tidak rukun? Lalu disampaikan oleh Allah, tidak usah mencari kesalahan orang, yang penting rukun gitu saja. Jangan sampai mencari kesalahan orang. Kalau mencari kesalahan orang berarti mencari aib orang. Allah tidak mau
mencari aib orang. Allah itu maunya menutupi aib orang. Oleh karena itu siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Itu maunya Allah begitu, tidak membuka aib orang lain. Akhirnya pada saat itu muncullah seorang yang ikut berdoa kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu turunlah hujan. Karena orang ini adalah termasuk yang disayangi oleh Allah, dan orang ini dialah orang yang bisa menjadikan Allah itu tertawa. Kenapa kok bisa tertawa? Karena dengan kepintarannya orang ini, umpamanya begini, masa sih Allah tidak bisa nurunkan hujan? Katanya Allah Maha Pemurah. Di mana letak pemurahnya? Nurunkan hujan aja nggak bisa itu. Kayak gitu umpamanya kan. Jadi Allah menjadi terhibur dengan adanya orang ini. Orang ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam setelah menyatukan umatnya, orang ini muncul ikut berdoa, lalu turunlah hujan. Ini termasuk salah satu dari orang yang disayangi oleh Allah, termasuk Ali Imran itu tadi. Kalau kita memang mengucapkan assalamualaikum itu antara kita dengan kita, tetapi secara ilmu tauhid kita tidak boleh mengucapkan salam kepada yang di luar keyakinan. Kita tidak boleh mengucapkan salam yang di luar keyakinan. Dalam artian tidak boleh ini bukan berarti haram mutlak, tidak, tapi namanya makruh pada posisi makruh tahrim, ya, mendekati kepada haram. Tetapi karena tasamuh ya barangkali yang lain lah, yang lain gitu. Jangan kita mau ikut-ikutan seperti itu. Tetapi kalau memang harus, karena bukan dirinya yang menyampaikan tetapi kedudukannya yang menyampaikan, itu tidak apa-apa. Kedudukannya yang menyampaikan, bukan dirinya, bukan pribadinya, tetapi kedudukannya. Umpamanya sebagai bupati. Bupati kan melindungi seluruh agama. Seperti Rasulullah ketika di Madinah itu kan melindungi seluruh agama. Melindungi seluruh agama. Tetapi pada saat itu kan belum ada di sana namanya salam budaya, itu belum ada di sana. Zaman Nabi belum ada itu. Karena di sana nggak ada yang berbahasa Indonesia, nggak ada. Tapi yang jelas Rasulullah akan melindungi semua agama yang ada di Madinah selama semua agama yang dilindungi itu tidak membahayakan bagi umat Islam. Yang disebut dengan kafirud dhimmi, orang kafir di dalam tanggungan yang dia membayar upeti, membayar pajak. Karena pada saat itu yang ada adalah Islam dan non-Muslim, Muslim dan non-Muslim. Sementara seorang bupati itu melindungi seluruh agama yang ada di wilayahnya. Ketika dia menyebutkan seperti assalamualaikum dan seterusnya, saya nggak paham itu. Nah, itu hanya pejabat yang paham itu. Saya bukan pejabat masalahnya. Jadi ketika menyampaikan itu, yang menyampaikan adalah sesungguhnya adalah pejabatnya itu. Jadi posisi pejabatnya itu bukan posisi dirinya. Karena ada mewakili pejabat, ada mewakili dirinya. Buktinya saja ketika ada gubernur datang ke sini, ketika dia mewakili gubernur, ya tentu kita sangat hormati dia sebagai gubernur. Tetapi kalau dia tidak mewakili sebagai gubernur, datang-datang gitu saja tidak mewakili gubernur, ya kita hormati seperti saudara-saudara kita muslim lainnya, seperti itu. Maka ada orang itu mengucapkan sesuatu dengan dirinya sendiri, ada mengucapkan sesuatu dengan kedudukannya. Ketika dia mengucapkan dengan dirinya sendiri, ya tentu tidak boleh. Tetapi ketika mengucapkan dengan kedudukannya sebagai pelindung seluruh atau pengayom seluruh agama yang ada di wilayah itu, ya enggak masalah yang seperti itu. Seperti kalau ditarik kepada zaman Nabi, waktu itu belum ada kata-kata salam budaya, salum itu belum ada di sana. Dan barangkali sampai sekarang pun di sana juga tidak ada itu, karena di sana kan bahasa Arab. Kalau salam itu kan bahasa apa itu? Bahasa Ibrani ya. Nah, bahasa Ibrani. Dan kemungkinan kalau bahasa Ibrani itu ada. Karena apa? Karena seperti di dalam bahasa Ibrani pun atau di dalam bahasa yang lain, kata-kata bismillah
itu juga ada, tetapi dalam bentuk yang lain. Artinya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mau makan, bismillahirrahmanirrahim mau nyapu, bismillahirrahmanirrahim mau nyuci, bismillahirrahmanirrahim mau pakai pakaian, bismillahirrahmanirrahim, ketika mengawali sesuatu perbuatan dengan bismillahirrahmanirrahim, itu di dalam kitab Zabur juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab Taurat juga begitu, di dalam kitab Injil juga begitu, cuman bahasanya saja yang berbeda. Bahasanya yang berbeda. Artinya apa? Boleh-boleh saja. Walaupun bahasanya berbeda sesuai dengan bahasa yang digunakan. Barangkali kalau kita nggak bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita ganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin juga bisa seperti itu. Kalau dia nggak bisa bismillahirrahmanirrahim. Jadi diterima atau tidak diterima itu ketika kita yang menyampaikan sebagai pribadi itu jelas tidak boleh. Kalau pribadi yang menyampaikan. Tetapi ketika kedudukannya yang menyampaikan, memang harus dia begitu karena dia menaungi mengayomi seluruh agama yang ada di kekuasaannya, karena dia dijadikan pemimpin. Jadi jadikan pemimpin itu bukan berarti dia harus ngikut, tetapi dia hanya mengayomi gitu. Soal diterima atau enggak diterima itu Allah yang tahu itu. Kalau soal boleh atau tidak boleh itu baru bisa kita bahas. Kalau diterima atau enggak terima itu susah untuk menyampaikan. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Oh, masih ada lagi tolong anunya. Iya, kuat dikit kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai itu Pak, kurang jelas suaranya. Udah pas, udah bagus tadi suaranya. Bagus kedengaran di sini. Oh gitu. Bahasa lama. Iya. Dia ngasih ceramah di tempat lain kan, ditolak. Ngasih ceramah di? Ada di tempat dengan di tempat ditolak. Pertama ditinggal, ditolak. Mereka beranggapan bahwa akidahnya. Bahasa lama ini Khalid apa Reza apa siapa? Oh, Khalid bahasa lama. Yang rukun wudu ada 2 tuh. Oh ya. Nah, dia beranggapan bahwa akidahnya itu tidak sama dengan kita. Kami ini mau tahu juga Pak, di mana salah mereka Pak? Salah akidah itu. Kesalahan akidah mereka sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Oh gitu, akidahnya ya. Akidahnya. Iya baik. Begini, salah akidah yang dinilai oleh ulama aswaja, ulama Wahabi, ulama Wahabi yang dinilai salah oleh ulama aswaja itu adalah mujassimah. Mujassimah itu menjisimkan Allah. Bagaimana cara menjisimkan Allah? Dia pernah mengatakan kakinya yang satu di neraka, yang satu di neraka dan kepanasan. Jadi ketika menyebut kaki itu bayangannya adalah kaki seperti kaki kita. Kemudian ketika menyebut tangan itu adalah tangannya ya seperti tangan kita. Dan bahkan dia mengatakan Allah itu punya tangannya kanan semua. Itu di dalam akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang seperti itu. Allah menyebutkan memang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Itu bukan berarti tangan dalam bentuk seperti ini. Kenapa? Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah tidak seperti itu. Makanya ulama aswaja menjelaskan yang dimaksud tangan Allah di atas tangan mereka itu adalah kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, itu bukan merupakan jisim atau bentuk badan, bukan. Jadi salahnya itu, akidahnya itu adalah ketika menyebutkan sifat-sifat Allah itu kemudian terus direalisasikan dengan bentuk yang seperti itu tidak boleh. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani juga menyebutkan di dalam Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang kemarin itu pernah disampaikan oleh Badrus Salam, di mana dia mengatakan idola mereka Syekh Abdul Qadir Jailani ternyata juga punya keyakinan bahwasanya Allah itu duduk di arsy, duduk.
Masya Allah, yang seperti itu dia tidak membaca sampai bawahnya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani ingin menyampaikan pendapat orang yang Allah duduk di arsy. Di situ ketika ada kata-kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka mengatakan bahwasanya Allah duduk di arsy, ya duduk seperti duduk kita ini, artinya talmisul al-yatain, artinya bersentuhan dua pantat dengan tempat duduknya. Berarti Allah itu berjisim, Allah itu berfisik seperti kita. Padahal Allah itu kan nggak bisa kita bayangkan dengan fisik. Karena apa yang kita bayangkan terhadap Allah tingginya 30 meter umpamanya itu 30 hasta. Tidak seperti itu, apapun yang Allah bayangkan, apapun yang kita bayangkan tentang Allah tidak seperti itu. Itulah kenapa akidahnya tidak diterima oleh masyarakat banyak, karena kita rata-rata di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh menjisimkan Allah. Tidak boleh mensifatkan Allah dengan bentuk, misalnya bentuknya tinggi, besar, rambutnya keriting, enggak boleh gitu. Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti tidak seperti itu. Ini di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Imam Baijuri menjelaskan di sini, apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, pasti Allah tidak seperti yang kau bayangkan itu. Apakah tangannya kanan semua, ataukah kakinya seperti kaki kita, kemudian terus menjulur ke neraka, kemudian terus kepanasan. Masa Allah kepanasan? Allah yang buat neraka kok. Kalau begitu Pak, perlu juga lah para ustaz kita ya menjelaskan pada yang belajar. Karena dari sifat 20 itu kan Allah melihat. Nah, kalau dia ada penekanan dari ustaz, berarti awalnya pakai mata. Iya, ketika Allah melihat dengan sifat 20 itu kan ada basir. Allah melihat bukan dengan mata. Iya, itu perlu dijelaskan. Nah, tidak dengan mata. Ini belum nyampe ke situ, Pak, yang sini. Iya. Allah melihat tidak dengan mata seperti kita, tidak, tapi dengan sifat basarnya. Allah mendengar tidak dengan telinga, tapi dengan sifat samanya. Seperti orang yang meninggal itu mendengar dan melihat itu bukan dengan matanya, bukan, tapi dengan sifat basar dan samanya. Oleh karena itu orang itu kalau sudah meninggal itu pendengarannya jauh lebih terang daripada orang yang masih hidup. Oleh karena itu kan kita dianjurkan ketika masuk ke area kuburan kita mengucapkan Assalamualaikum ya daro qaumin minal mu'minina wal mu'minat fa insyaallah bikum lahikun. Kita kan kayak gitu. Sementara area kuburan itu kurang lebih sekitar 200 meter atau 300 meter jauhnya. Kita ini di ujung sini, di ujung sana masih ada lagi. Apa ya kita harus pakai speaker? Assalamualaikum ya daro qaumin minal mu'minina wal mu'minat. Kayak gitu. Ya enggak usah. Kita ngomong pelan saja dari ujung ke ujung udah dengar semua itu. Udah dengar semua. Kenapa? Karena yang mendengar itu bukan ini daun telinga ini bukan yang dengar, tetapi sifat samanya yang dengar. Kita ini ada sifat sama ketika masih hidup, sifat sama kita itu masih nempel di kuping kita. Jadi masih mengandalkan kuping. Kalau kuping ini ditutup, nggak dengar kita. Kalau nggak percaya nanti boleh coba nih tutup pakai permen karet taruh sini ya. Kemudian terus ngomong gitu. Nggak dengar. Kenapa? Kita masih mengandalkan fisik ini. Maka ketika Allah difisikkan, berarti Allah itu terbatas gerak-geriknya. Allah tidak terbatas gerak-geriknya karena Allah itu bukan fisik. Allah itu non fisik. Itulah kenapa akidah mereka itu tidak diterima di masyarakat. Kenapa? Hanya mereka-mereka saja. Dan rata-rata orang yang masuk ke situ adalah mereka yang non agamanya. Makanya seperti saya perhatikan Pak Khalid Basalamah ini ketika ditanya tentang bagaimana orang yang membasuh sebagian kepala sedikit gitu ketika wudhu, maka dijawab setahu saya itu adalah sah karena membasuh kepala itu adalah bagian daripada sunnah, katanya begitu. Berarti nggak pernah belajar fikih dia itu, nggak pernah belajar fikih.
Di dalam Al-Quran sudah disebutkan idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Al-Quran menyebutkan 4 yang harus dibasuh itu, dan ini wajib. Kalau salah satu tidak dibasuh nggak sah wudhu kita. Dia mengatakan setahu saya sah-sah saja karena membasuh kepala itu bagian daripada sunnah, kan gitu. Ini artinya memang dari nol dia tuh masuk ke situ. Maka rata-rata orang yang masuk ke situ adalah mereka yang tidak memiliki basic agama yang kuat, sehingga didoktrin. Karena apa? Yang pertama kita pegang kuat-kuat itu adalah yang pertama masuk kepada kita. Maka biasanya ajaran kita dari kecil sampai sekarang masih kita pegang. Maka ada orang yang ketika kita sholat subuh kunut. Jadi kalau kita nggak kunut rasanya nggak nyaman kita sholat subuh itu. Kenapa? Karena diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita dulu ketika sholat subuh adalah kunut. Dan ketika kita ngikut sholat di masjid kunut. Maka kalau tidak kunut rasanya nggak nyaman. Walaupun tidak kunut itu juga tidak membatalkan sholat subuh. Nah kemarin ada yang nanya itu, bagaimana kalau imam kunut makmum tidak kunut? Kalau makmum tidak kunutnya itu mengatakan yang kunut itu adalah bid'ah, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia mengatakan aku tidak kunut karena menurut madhab Hambali kunut itu tidak bagian daripada sunnah, tapi tidak membatalkan sholat, dan itu tidak bid'ah, sah sholatnya. Sholatnya berjamaah sah. Tapi ketika makmum kunut Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah, wa'afina fiman afait, bid'ah ya. Umpamanya seperti itu, ketika imam yang dia imami itu adalah bid'ah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, udah otomatis sholatnya si makmum tadi batal, nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena dia bermakmum kepada imam yang melakukan sholatnya bid'ah. Dan untuk melakukan sholat bid'ah itu sesungguhnya tidak hanya itu, tidak membaca kunut. Umpamanya dia sholat subuh, rakaat pertama tegak, rakaat kedua duduk tahiyat awal, rakaat ketiga baru duduk, baca doa kunut, rakaat ketiga doa kunut, maka itu jelas-jelas bid'ah yang seperti itu. Maka makmum yang berimam kepada orang seperti itu tidak sah. Ketika beda keyakinan antara imam dan makmum menjadikan sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kemarin waktu tanya di sini, ada yang di sini bertanya, ketika makmum meyakini imam itu pada saat baca doa kunut bid'ah, sholatnya tidak sah. Bermakmum tidak sah. Tetapi ketika dia tidak mengatakan dalam hatinya imam itu bid'ah, sholatnya imam itu tetap sah. Kalau bid'ah jelas nggak sah sholat itu. Orang sholat melakukan kebid'ahan jelas batal sholatnya, tidak sah. Umpamanya sholat duhur 5 rakaat atau sholat duhur 2,5 rakaat, umpamanya kayak gitu. Itu nggak sah sholat duhurnya. Bid'ah itu kan sesuatu yang sudah dipatenkan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan ketentuannya oleh Rasulullah. Lalu kita rubah-rubah. Di dalam syarahnya Shalih bin Utsaimin, ini orang Wahabi nih. Di dalam syarahnya Shalih bin Utsaimin ketika mensyarahi syarah Arba'in Nawawi, kitab Arba'in, itu dijelaskan di situ, dijelaskan di catatan bawahnya, yang disebut dengan bid'ah itu adalah merubah yang sudah Rasulullah tentukan. Tetapi kalau Rasulullah tidak tentukan, itu bukan bid'ah. Tapi kalau sudah ditentukan, itu yang disebut dengan bid'ah. Umpamanya merubah tempat. Orang naik haji ke Mekah, ini naik haji ke Kerinci. Yang seperti itu bid'ah yang seperti itu. Rasulullah sudah tentukan sholat subuh itu 2 rakaat, terus kita buat 3 rakaat. Yang seperti itu bid'ah. Yang seperti itu udah ditentukan oleh Rasul, kemudian kita rubah. Beda dengan yang belum ditentukan oleh Rasul. Seperti kita disuruh berzikir banyak-banyak. Berzikir banyak-banyak, zikir itu apa? Menyebut asma-asma Allah atau menyebut Allah itu sendiri. Misalnya Allah, 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 Allah. Kita nyebut kayak gitu, Allah, Allah kayak gitu. Lalu mengatakan bid'ah itu enggak,
dapat pahala. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat kurang ilmunya. Kenapa? Riwayat Imam Muslim menyebutkan selama masih ada orang yang menyebut Allah Allah, maka kiamat tidak akan datang. Itu riwayat Imam Muslim. Kemudian satu lagi ada ayatnya, kul Allah, katakan Allah. Kita disuruh menyebut Allah. Ada liwat lagi, ada ayat lagi, fadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Kita disuruh untuk menyebut Allah itu, kita disuruh malahan. Kok menyebut Allah tidak zikir? Yang seperti itu orang yang sangat kurang ilmunya, dan itu menjadi panutan. Lalu bagaimana itu Ustaz ya? Seperti yang akidah tadi, mujizat ya. Dan kalau dijelaskan tadi, kalau sepanjang kita ini tidak tahu, dia berkeyakinan seperti itu kan tidak dosa kan? Tidak dosa. Nah sekarang ini kan banyak di kalangan kita ada yang tidak mau tahu gitu. Nah itu mana tuh? Iya. Mau tahu belajar dah, ini tahu gitu kan? Ya memang begitu. Kadang-kadang memang seperti itu. Manusia seperti itu. Kadang-kadang ini ada ayam. Ayam itu kelaparan padahal dia itu berada di dalam lumbung padi. Ada ayam kelaparan di dalam lumbung padi. Ini yang salah lumbungnya atau ayam yang salah ini? Artinya apa? Ada tempat untuk belajar tapi tidak mau belajar. Itu yang salah. Tempat belajarnya atau orang yang tidak mau belajar gitu. Artinya apa? Ini nanti ujung-ujungnya adalah merupakan takdir Allah. Ujung-ujungnya begitu. Jadi ketika seseorang mau belajar, memang dia ditakdirkan oleh Allah belajar. Ketika ia tidak mau belajar, begitu selesai sholat langsung pulang, itu memang Allah takdirkan seperti itu. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. Kadang ada orang yang beramal seperti amalnya ahli surga, tapi penutupnya itu ahli neraka. Maka orang itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Sabaqahul kitab, telah didahului oleh ketentuan Allah. Ada orang yang amalnya amal ahli neraka, maksiat terus, pokoknya berbuat jahat terus. Di penghujung hidupnya dia taubat, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas dia ngomong kayak gitu, nggak berapa lama meninggal. Maka orang itu amalnya amal ahli neraka, tapi ditutup dengan amalan surga, masuk ke dalam surga. Oleh karena itu amal itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya baik maka baik, tapi kalau penutupnya tidak baik maka juga tidak baik. Penutupnya tidak baik walaupun sebelumnya amalnya itu adalah baik. Lalu nanti bagaimana supaya amalnya itu baik terus, tidak berubah dari awal sampai akhir menjadi baik terus? Itu syaratnya adalah iman dan ikhlas. Ketika dia beramal itu didasari iman, kemudian ikhlas. Ikhlas itu semuanya dilakukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang seperti itu langgeng, yang seperti itu. Tetapi ketika orang yang beramal kelihatannya baik, tetapi di ujungnya tidak baik, itu kelihatannya saja, zahirnya saja tidak baik. Tetapi ada yang zahirnya tidak baik, tapi di ujung hidupnya menjadi orang baik. Karena orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jadi itu ada di dalam penjelasan Syarah Arba'in Nawawi, yang menjelaskannya adalah Imam Nawawi. Tapi kalau yang tadi Shalih bin Utsaimin tadi, saya baca di catatan kakinya itu, yang disebut dengan bid'ah itu adalah merubah ketentuan tempat dan merubah ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Ketentuan tempat seperti tadi, haji ke Mekah kok haji ke Kerinci, itu tidak boleh yang seperti itu. Sholat maghrib 3 rakaat, loh kok sholat maghrib jadi 2 rakaat, nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Maghrib waktunya kecil, waktunya sempit maghrib itu, jadi sholatnya 2 rakaat saja. Itu yang nggak boleh yang seperti itu. Jadi yang sudah ditentukan kemudian kita rubah, pasti bid'ah itu. Tapi kalau tidak ditentukan, kita disuruh berzikir banyak, tapi ketentuan zikir itu tidak ditentukan. Contoh aja, zikir sesudah sholat itu tidak ditentukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ketika zikir sesudah sholat itu hari ini dengan hari besok tidak mesti sama.
Hari berikutnya lagi tidak mesti sama. Oleh karena itu ketika Imam Nawawi mengumpulkan zikir-zikir Rasulullah sesudah sholat itu banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya yang penting adalah zikir. Karena itu sudah di luar sholat. Rasulullah tidak menentukan harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Rasulullah hanya mencontohkan seperti ini, tapi tidak memastikan harus begini. Kemudian lagi ulama ketika melihat hadis Rasulullah, kalau ada orang yang hafal ayat ini, maka orang itu nanti masuk surga tanpa didahului oleh siksa. Kan ada orang masuk surga didahului siksa. Kenapa kok didahului siksa? Jelas ketika dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dia terseok-seok, pasti itu terkena siksa dulu. Karena ada 7 yang selamat, yang ke-8 ini yang terseok-seok di atas jembatan itu. Karena inna fi jahannam samuqanate, di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Satu jembatan itu dilalui 70 tahun. Ada 7 berarti 7 kali 70, 490 tahun. Ada yang berkedip langsung sampai ke ujung. Ada yang seperti orang naik kuda, ada seperti orang jalan kaki, ada yang tadi itu terseok-seok tadi itu yang kena siksa dulu. Maka ulama membaca hadis Rasulullah, siapa orang yang hafal ayat ini, orang itu nanti masuk surga tanpa didahului oleh siksa. Apa itu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi ayat ini adalah diletakkan oleh ulama kita terdahulu, dibaca selesai sholat 5 waktu. Gunanya apa? Supaya kita nanti masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh siksa. Dan ini dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, pun pula dijelaskan dalam kitab tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu adalah syarah dari tafsir Jalalain. Tafsir Al-Baghawi itu oleh Imam Al-Baghawi namanya, oleh Imam Al-Baghawi yang hidup pada tahun 500-an Hijriyah. Jadi sebelum, lebih tua dari tafsir Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir itu pada tahun 800 Hijriyah. Jadi zikir sesudah sholat itu tidak Rasulullah tentukan. Oleh karena itu zikir apa saja boleh. Mau la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tapi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah Rasulullah membaca tahlil juga setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca takbir masing-masing 33. Dan dilengkapi dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Maka ketika ada orang yang membaca itu, khatat lahu dunubahu walau kana mithla jabatil bahri. Orang yang membaca seperti tadi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Di samping itu juga Rasulullah juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada ketentuan pasti harus begini, harus begini, harus begini. Kalau ada ketentuan pasti dari majlis satu ke majlis lain itu wiridnya sama. Ternyata berbeda, dan perbedaan itu karena Rasulullah tidak menentukan kalau habis sholat zikirnya harus seperti ini, kalau tidak seperti ini bid'ah, umpamanya kayak gitu. Yang seperti itu tidak, karena tidak ditentukan. Berbeda dengan sholat subuh harus 2 rakaat. Kalau tidak 2 rakaat bid'ah, yang seperti itu. Itu memang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Barangkali itu saja dulu. Sudah jam 6 melewat. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafa min nabiyyin wahidan kaifil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.